Untuk membuat talas tas, diawali dengan membuat rantai sebanyak 30 rantai. Setelah 30 rantai, tambahkan 2 rantai sebagai pondasi di lubang rantai yang ke-30. Diisi dengan 3 DC dulu. Lanjutkan dengan mengisi setiap lubang rantai dengan 1 tusuk DC. Sudah sampai di bagian ujung rantai diisi dengan 5 DC. Setelah lubang rantai diisi dengan 5 DC, lanjutkan di setiap lubang rantai masing-masing diisi dengan 1 tusuk DC. Jangan lupa untuk selalu mengikat benang agar tidak bergeser atau longgar. Sekarang sudah sampai di bagian ujung, di mana sebelumnya diisi dengan 3 DC, tinggal menambahkan 2 DC lagi. Jadi ujung-ujung rantai diisi dengan 5 DC. Setelah tusuk slip stitch pada pondasi rantai 2, lanjutkan dengan 2 rantai sebagai pondasi di dalam lubang yang sama, diisi dengan 2 DC. Berpindah ke lubang sebelahnya 2 DC, lubang sebelahnya 2 DC. Jadi untuk bagian ujung di setiap lubang diisi dengan 2 DC. Lanjutkan untuk lubang DC diisi dengan 1 tusuk DC. Ini sudah di bagian ujung, ada 5 DC. Untuk 5 DC ini di setiap lubang diisi dengan 2 tusuk DC. Kemudian di setiap lubang DC diisi dengan 1 tusuk DC. Ada 2 DC yang masih tersisa. Di sini isi 2 DC, 2 DC. Lanjutkan dengan tusuk slip stitch pada pondasi rantai 2. Buat 2 rantai sebagai pondasi di dalam lubang yang sama, tempat dimana tusuk slip stitch diisi dengan 2 DC. Berpindah ke lubang sebelahnya 1 DC, di lubang sebelahnya 2 DC,
Di lubang sebelahnya 1 DC, berpindah ke sebelahnya 2 DC, dan sebelahnya 1 DC. Untuk bagian ujung 21. Lanjutkan di setiap lubang DC, masing-masing diisi dengan 1 tusuk DC. Sekarang sudah sampai di bagian ujung. Perhatikan adanya 2 DC dalam satu lubang. Dari sini isi dengan 2 DC. Di lubang sebelahnya 1 DC, 2 DC, 1 DC, 2 DC, 1 DC, 2 DC, 1 DC, 2 DC, 1 dan terakhir 1 DC. Ini dicek dulu. Untuk bagian ujung 21, 21, totalnya ada 5. Bila sudah benar, lanjutkan di setiap lubang DC diisi dengan 1 tusuk DC. Ini sudah sampai di bagian ujung. Adanya 2 DC dalam satu lubang. Buat 2 DC di dalam satu lubang. Di lubang sebelahnya 1 DC. Lubang sebelahnya 2 DC. Lubang sebelahnya 1 DC. Ini bisa dicek ulang, 211 dibuat sebanyak 3 kali dulu. Lanjutkan di setiap lubang DC diisi dengan 1 tusuk DC. Sudah di bagian ujung, diperhatikan ada 2 DC dalam satu lubang. Dari sini isi 2 DC dalam satu lubang, berpindah ke lubang sebelahnya 1 DC, lubang sebelahnya 1 DC, di lubang sebelahnya 2 DC, lubang sebelahnya 1 DC, lubang sebelahnya 1 DC, lubang sebelahnya 2 DC, lubang sebelahnya 1 DC, sebelahnya 1 DC,
Dicek ulang 211 sebanyak 5 kali. Bila sudah benar, lanjutkan di setiap lubang DC, diisi 1 tusuk DC. Sudah di bagian ujung, diperhatikan dalam satu lubang ada 2 DC. Dari sini isi dengan 2 DC, berpindah ke lubang sebelahnya 1 DC, di lubang sebelahnya 1 DC, lubang sebelahnya 2 DC, lubang sebelahnya 1 DC, lubang sebelahnya 1 DC. Lanjutkan dengan tusuk slip stitch pada pondasi rantai 2. Sekarang alasnya sudah selesai, masuk ke bagian motif atau badan tasnya. Buat satu rantai di dalam lubang yang sama, diisi dengan tusuk SC. Di lubang yang keempat, diisi dengan 7 DC. Di lubang yang keempat, isi dengan tusuk SC. Di lubang yang keempat, isi dengan 7 DC. Jadi pada baris ini SC dan 7 DC dibuat selang-seling pada lubang yang keempat. Jadi di setiap lubang yang keempat buat tusuk SC, lubang yang keempat buat tusuk 7 DC. Sudah sampai di bagian ujung, tusuk slip stitch pada pondasi rantai 1. Pengerjaannya luar dalam, luar dalam. Buat satu rantai, ini dibalik. Ini diberi tanda di awal baris untuk memudahkan letak awal baris. Dari sini pada lubang yang sama di mana tusuk slip stitch tadi, buat tusuk SC. Menuju ke bagian kerang, diisi dengan 5 DC, dimulai di lubang DC yang kedua. Di lubang SC, buat tusuk SC. Di bagian kerang diisi dengan 5 DC, dimulai di lubang DC yang kedua.
Ini sudah di bagian akhir baris. Lanjutkan dengan tusuk slip stitch pada rantai 1 pondasi. Sekarang bergeser ke lubang DC yang ketiga. Lanjutkan dengan satu rantai, dibalik. Jangan lupa untuk diberi tanda di awal baris. Lanjutkan dengan tusuk SC pada lubang yang sama. Sekarang bergeser ke lubang SC. Pada bagian tengah-tengah SC, ditusuk dari atas ke bawah dan kembali ke bagian atas. Jadi pada bagian tengah SC, ditusuk ke bawah dan kembali ke bagian atas. Seperti ini. Di tengah-tengah lubang SC ini diisi dengan 7 DC. Pada lubang DC yang ketiga, buat tusuk SC. Berpindah ke lubang SC, diisi dengan 7 DC. Di tengah-tengah SC, tusuk dari bawah ke atas. Di dalam lubang ini diisi dengan 7 DC. Buat tusuk SC pada lubang DC yang ketiga. Sudah sampai bagian ujung, tusuk slip stitch pada rantai 1 pondasi. Buat satu rantai dibalik. Di dalam lubang yang sama buat tusuk SC. Jangan lupa untuk selalu diberi tanda pada awal baris. Di bagian kerang, buat 5 DC, dimulai dari lubang yang kedua. Lubang SC, buat tusuk SC. Di bagian kerang diisi dengan 5 DC, dimulai pada lubang yang kedua. Ini sudah sampai bagian penghujung, tusuk slip stitch pada
rantai 1 pondasi. Kemudian bergeser ke lubang DC yang ketiga dengan cara tusuk slip stitch. Buat satu rantai dan dibalik, buat tusuk SC pada lubang yang sama. Kemudian untuk lubang SC, buat tusuk DC. Di tengah-tengah lubang SC, buat 7 tusuk DC. Cara kerjanya sama seperti baris sebelumnya, tinggal diulang-ulang aja, baris pertama, baris kedua, begitu seterusnya. Ini untuk awalnya, ini yang pertama agak sulit, tengah-tengahnya ini bisa diambil dari pinggirnya aja, dibuat 7 DC. Kemudian bergeser ke lubang DC yang ketiga, buat tusuk SC. Di dalam lubang SC, di bagian tengahnya ditusuk dari bawah ke atas, diisi dengan 7 DC. Jadi teman-teman, ini tinggal diteruskan aja, pengulangan aja, baris pertama, baris kedua, nanti dibuat kurang lebih 8 baris kerang. Setelah membuat 8 baris bagian kerang, di baris terakhir adalah 7 DC dan SC. Sekarang akan membuat tali dompetnya. Untuk menempatkan tali dompetnya, ini bagian tengah dari alas diarahkan ke atas. Dipastikan dulu lagi lebar bagian depan dan bagian belakang harus sama. Bila sudah sama, diambil 3 lubang untuk dibuat 3 SC. Setelah benang diikat atau buat simpul, buat satu rantai dan isi 3 lubang dengan tusuk SC. Kemudian dibalik, tusuk di lubang SC yang kedua. Di bagian ujung, ambil salah satu serat yang di atas, ambil benang, dikeluarkan, ambil benang, keluarkan 2 serat, dibalik, tusuk jarum, buat tusuk SC. Bagian ujung, ambil 1 serat yang di atas, ambil benang dan dikeluarkan 2 serat, dibalik, buat tusuk SC. Tusuk jarum di salah satu serat yang di atas, ambil benang, keluarkan 2 serat, dibalik. Jadi caranya, langkah-langkahnya seperti ini. Buat tusuk SC dan di bagian ujung diambil salah satu serat, yaitu serat yang di bagian atas,
nanti dibuat sampai panjang yang dibutuhkan. Teman-teman bisa mengkira-kira, disesuaikan dengan tinggi dompetnya. Setelah membuat tali panjang, disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian talinya dimasukkan ke dalam dompetnya. Dari sini dijahit keliling, jangan sampai tembus ke depan. Jadi setelah talinya terpasang di dompetnya, hasil dompetnya jadinya seperti ini. Untuk kelipatan yang dipakai adalah kelipatan 8, tinggal teman-teman menyesuaikan bila menginginkan ukuran lebih besar atau lebih kecil. Ini contoh menggunakan benang katun, tampak lebih lemas dibandingkan benang polikilat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah menonton video saya, like, komen, maupun subscribe. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan ada salah katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.